Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nureski Muiz dengan NIM 2009 0750208 dari Bisnis Digital A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dan judul saya yang saya ambil itu pengaruh harga saham terhadap minat investor pada sektor usaha telekomunikasi yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia. Lanjut ke latar belakang. Pada era globalisasi ini yang didukung oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat, semua orang menjadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai apapun yang diperlukan. Informasi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Salah satu contohnya, informasi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan perusahaan dalam upaya mencapai persaingan semakin tajam di pasar global dan semakin meningkat, baik bisnis kecil dan besar. Upaya adalah masalah bagi perusahaan karena gagal untuk mematuhi sumber daya yang diperlukan. Kegiatan bisnis perusahaan memerlukan beberapa sumber yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik secara internal maupun eksternal. Sebuah internal atau dana yang dihasilkan sendiri dalam perusahaan adalah keuntungan dari saldo laba bersih dan penyusutan. Sedangkan dana dari sumber eksternal yang berasal dari kreditor dan pemilik partisipasi dalam perusahaan. Saham adalah bukti atas kepemilikan dari sebagai perusahaan dan merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati oleh investor. Kegiatan perdagangan saham dilakukan di pasar modal tempat terjadinya transaksi penjual beli saham dan di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Harga saham merupakan indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. Semakin baik prestasi perusahaan akan meningkatkan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Peningkatan harga saham tersebut juga akan mencerminkan peningkatan kekayaan para pemegang saham sebagai investor. Saham menjadi salah satu alternatif investasi di pasar modal yang paling banyak digunakan oleh investor karena keuntungan diperoleh lebih besar dari dana yang dibutuhkan investor dan untuk melakukan investasi tidak begitu besar jika dibandingkan dengan obligasi. Tujuan perusahaan melakukan investasi saham adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai saham perusahaan yang pada akhirnya akan mencerminkan harga saham tersebut. Saat ini terdapat dua paradigma yang berlaku di masyarakat mengenai investasi. Pertama, investasi dianggap sebagai sebuah keinginan, dan kedua, investasi dianggap sebagai kebutuhan. Ketika investasi dianggap sebagai keinginan, hal ini berarti seseorang memiliki kelebihan uang, maka uang tersebut akan condong disimpan sebagai tabungan daripada digunakan untuk investasi. Paradigma yang kedua menyatakan bahwa investasi dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Hal ini berarti jika seseorang memiliki kelebihan uang, maka kelebihan tersebut akan condong untuk berinvestasi daripada di tabungan. Investor dalam menanamkan modalnya mengharapkan mendapat keuntungan. Untuk itu, sebelum menanamkan modalnya terlebih dahulu, para investor perlu mengenali harga saham telekomunikasi di antaranya PT Bakri Telekom Tbk, PT Excel Axienta Tbk, PT Smartfren Telkom Tbk, PT Innovisit Infacrom, PT Tindosat, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Mengenai harga saham terlebih dahulu, ini diperlukan agar para investor dapat memprediksi harga saham di masa yang akan datang dan harga para investor dapat mencegah terjadinya kerugian dalam penanaman modalnya karena setiap penanaman modal pasti mengandung risiko. Lanjut ke rumusan masalah. Apakah harga saham berpengaruh terhadap investor pada sektor telekomunikasi yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia atau BEI? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh harga saham terhadap minat investor pada sektor usaha telekomunikasi yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia. Lanjut ke manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman peneliti tentang pengaruh teknikal analisis terhadap harga saham. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penggunaan alat analisis pada sektor telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia.
Yang ketiga, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam kaitannya mengetahui pengaruh harga saham terhadap minat investor. Lanjut ke tinjauan pustaka. Pasar modal, yaitu satu pasar modal. Pasar modal menurut UU Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang berbunyi, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Tijiptono Darmaji dan Hendi M. Fakrudin 2006. Pengertian pasar modal adalah pasar yang untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya seperti hutang, ekuitas, atau saham maupun instrumen lainnya. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan fungsi fungsi yaitu pertama sebagai sarana bagi perdana usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat bermodal, masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi dan sebagainya. Menurut Martalena dan Maya 2011. Adapun pemain pasar modal, yaitu dalam melaksanakan transaksi jual dan beli di pasar modal diperlukan para pemain di pasar modal yang terdiri dari para penjual dan pembeli sebagai pemain utama dan lembaga penunjang yang berperan melayani kebutuhan dan kelancaran para pemain utama. Adapun pemain di pasar modal terdiri dari satu, emiten merupakan perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Tujuan emiten yang melakukan emisi antara lain satu, untuk perluasan usaha. Dalam hal ini tujuan emiten dengan modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Yang kedua, untuk memperbaiki struktur modal, bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri dan modal asing. Yang ketiga, untuk mengadakan penghalian pemegang saham. Penghalian ini dapat berbentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Lanjut ke investor. Merupakan pemain yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain yaitu satu, memperoleh dividen, yaitu berupa keuntungan yang diperoleh berupa bunga yang dibayar oleh emiten. Yang kedua, kepemilikan usaha. Yang ketiga, berdagang. Tujuan investor adalah untuk dijual kembali pada saat harga tinggi. Lanjut ke lembaga penunjang. Lembaga penunjang adalah sebagai pendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah emiten dan investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Para lembaga penunjang saham memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut. Satu, penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang kedua, perantara perdagangan efek atau broker atau pialang merupakan lembaga yang bertugas menjadi perantara dalam menjual beli efek, yaitu perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli atau investor. Yang ketiga, perdagangan efek atau dealer merupakan lembaga yang bertugas sebagai pedagang dalam menjual beli efek sebagai perantara dalam jual beli efek. Poin kedua itu saham. Pengertian saham menurut Fahmi 2013, saham merupakan kertas tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap pemegangnya. Salah satu keuntungan
saham ialah dividen, di mana dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan pada pemegang saham. Menurut Jugianto 2010 menjelaskan bahwa harga saham adalah harga terjadi di pasar pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Harga pasar ditentukan oleh pemerintahan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Lanjut ke harga saham. Harga saham adalah harga pada closing price pada periode pengamatan dan tergantung dengan kondisi ekonomi, kondisi politik, serta kinerja perusahaan tersebut. Pergerakan harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran oleh investor. Pada saat kondisi permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harga akan cenderung naik. Demikian pula sebaliknya. Pada saat harga penawaran lebih banyak dibandingkan permintaan, maka harga saham akan cenderung turun. Lanjut ke jenis-jenis saham. Harga saham menurut Sanwigi 2001 dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu harga nominal. Harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh pimpinan yang melalui setiap lembar saham yang dikeluarkan. Harga nominal ini tercantum dalam lembar saham tersebut. Kedua, harga perdana. Harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat di bursa efek. Besarnya harga perdana itu tergantung dari persetujuan antara emiten dan penjamin emisi. Yang ketiga, harga pasar. Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatat oleh bursa efek. Yang keempat, harga pembukaan. Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh penjual dan pembeli pada saat jam bursa dibuka. Kelima, harga penutupan. Harga penutupan merupakan harga yang diminta oleh penjual dan pembeli saat akhir hari dibuka. Yang keenam, harga tertinggi. Harga saat saham tidak hanya sekali atau dua kali dalam satu hari, tetapi bisa berkali-kali tidak terjadi pada harga saham yang lama. Dan harga-harga yang terjadi tentu harga yang paling tinggi pada suatu hari, bursa efek tersebut di harga tertinggi. Yang tujuh, harga terendah. Merupakan harga terendah kebalikan dari harga tertinggi, itu harga yang paling rendah pada bursa efek. Yang kedelapan, harga rata-rata. Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah. Harga ini dicatat untuk transaksi harian, bulanan, atau tahunan. Lanjut ke minat investor. Pengertian minat. Minat adalah salah satu aspek psikologi yang punya pengaruh cukup besar terhadap sikap keputusan yang dilakukan, dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang kehendak mereka lakukan. Menurut Asail, minat adalah suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap objek. Menurut Nur Qaida 2018. Jenis-jenis minat. Menurut para ahli mengemukakan mengenai jenis minat menurut Char Safran dan Sukardi 2005 mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis, yaitu interest adalah minat yang diapresiasikan melalui suatu objek aktivitas. Yang kedua, manifest interest adalah minat yang disimpulkan dari keikutsertaan Indo manif pada suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga, C atau manifest inference adalah minat yang disebutkan dari keikutsertaan individu pada suatu kegiatan tertentu. Itu juga dan ke D, atau keempat, inference interest di mana kegiatan di mana minat ini berasal dari daftar aktivitas dan kegiatan yang disama dengan pernyataan pernyataan dengan pernyataan. Lanjut ke investor atau investasi. Menurut PSAK nomor 13, investasi merupakan suatu aksi yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menambahkan sejumlah
Dana pada saat ini merupakan tujuan perekonomian di masa yang akan datang. Herlianto 2013. Lanjut ke rangka berpikir. Kerangka berpikir. Penelitian ini menggambarkan hubungan antara minat investor dan harga saham dijelaskan pada skema berikut. Harga saham itu disebut dengan X seperti dividen modal dan minat investor itu disebut dengan Y, promosi kepercayaan dan kepastian. Lanjut ke metode metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode yang kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian, spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan struktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka melalui mulai dari penggunaan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Menurut Sugiono 2015 merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 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 pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan es- explanatory yang bertujuan untuk menganalisis dengan menggunakan pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau BI, Universitas Negeri Makassar, Jalan Andi Pangeran Patrani Tidung, Sulawesi Selatan, kode pos 90221. Lokasi ini atau tempat penelitian yang dipilih karena Bursa Efek Indonesia atau BI adalah wadah yang menyediakan data yang akan diteliti oleh peneliti. Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari November 2022 sampai terlaksanaan laporan penelitian. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner yang mengungkap karakteristik responden melalui identitas responden dan lama responden dalam berinvestasi saham. Pengumpulan data kuesioner ada dua cara, yaitu pertama, peneliti menyerahkan langsung kepada responden yang yang kedua adalah responden mengisi kuesioner yang disajikan peneliti dalam bentuk web secara online. Dikarenakan situasi pandemi masa sekarang membuat kita harus mematuhi fokusan dan menjaga jarak. Yang pertama itu satu, proses editing. Tahap awal analisis data adalah melakukan editing data yang telah dikumpul melalui survei di lapangan. Tujuannya adalah agar dapat dianalisis telah akurat dan lengkap. Dua, proses coding. Proses pengubahan data kualitatif menjadi angka dengan klasifikasikan jawaban yang ada menurut kategori-kategori yang penting atau pemberian kode. Lanjut ke proses scoring atau pemberian skor terhadap jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan dari kategori yang cocok tergantung pada anggapan atau opini responden. Lanjut ke tabulasi. Tabulasi menyajikan sebuah data dengan tabel sehingga pembaca diharapkan dapat melihat hasil penelitian dengan jelas. Setelah proses tabulasi selesai, kemudian data tersebut diolah dengan aplikasi pengolah data yaitu SPSS 22. Nah, cukup sekian atas presentasi proposal penelitian saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.